pembahasan mengenai calon wakil presiden. Tim juga mulai membahas dan nanti ini prosesnya masih berjalan. Tapi seperti teman-teman juga tahu, kebiasaan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu kami melakukan proses dulu baru mengumumkan. Kami tidak biasa mengumumkan tak jelas prosesnya. Kami biasa proses dulu nih jalani, baru kemudian keluar menyampaikan. Kenapa? Karena kami ingin bertanggung jawab pada publik. Sabar, tunggu. Jadi malah masuk spesifikasi. Siapa yang mau dijadiin gitu. Ini saya ya ngerti lah, adik-adik ini kan maunya dapat berita apa tuh namanya headline, berita utama gitu, blung. Nah gitu. Tapi udah nanya belum sama redaksinya? Kalau dapat kayak begituan, dapat angpau apa enggak? Kami merasa ini sebuah tanggung jawab penting. Ini bukan main-main. Ini bicara tentang bangsa, bicara tentang negara dan arah kita ke depan. Bukan atraksi-atraksi sekedar untuk menjadi percakapan. Seriusi prosesnya. Nanti kemudian ketika pada waktunya sudah selesai, maka kita akan sampaikan kepada masyarakat atas apa yang dijalani di dalam proses ini. Wajib kalau dia petugas partai, ya harus tegak lurus. Ya, kalau kita bilang A, ibu bilang B, ya kita B dong, nggak bisa A, kan begitu. Ya tenang-tenang saja. Ya saya juga pengen jadi presiden. Ya boleh saja ibu menunjuk saya jadi calon presiden, boleh dong, kenapa enggak? Santai saja kita ini. Jangan terlalu kelihatan bahwa kita ini bernafsu menjadi presiden. Masa kita bicara koalisi perubahan, ya kan? Figurnya capresnya adalah tokoh perubahan, tapi cawapresnya kok bagian dari status quo. Ini kan nggak nyambung. Nanti akan dibilang apa add value-nya atau diferensiasi dari koalisi perubahan ini. Nah, konsistensi itu kan perlu. Tetapi lagi-lagi ada dua hal yang mesti kita sama-sama cermati. Pertama, di koalisi perubahan sudah ada kesepakatan mengenai 5 kriteria. Satu bicara mengenai elektabilitas, yang kedua mengenai bisa kontribusi terhadap koalisi, ketiga adalah pengalaman dalam kepemimpinan, keempat adalah chemistry satu sama lain. Jadi nggak boleh nih bertolak belakang dengan capresnya. Kita ke capres sudah harga mati nih gitu. 5 yang disampaikan Herzaki, saya harus fair. Anies Baswedan harus ambil high. Waduh, makasih Bang. Luar biasa. Dapat endorsement dari Gerindra. Endorsement Gerindra. Kalau berdasarkan 5 kriteria. Nah, masalahnya sayang kan bukan 5 koalisi masalahnya. Komitmen nggak yang lain itu loh. Dengan 5 kriteria. Itu yang harus diperjuangkan Herzaki. Ada hal kedua. Jadi kok kayak permainannya itu dikecilkan gitu loh. Padahal yang disuruh nusuk nyoblos tuh rakyat loh. Itu yang saya sering kali nggak setuju loh. Ini piye toh? Nah sekarang udah dibilang nih, bahwa ini naik segini, ini naik segini, ini naik segini. Nah, saya pikir kok kayak bal-balan ya. Ini adalah koalisi yang punya dokumen tertulis. Prosesnya tidak banyak atraksi. Ujungnya solusi yang konkret. Ada kesepakatan. Itulah pola yang akan kita bawa terus. Ada hasil yang nyata, ada substansi yang difinalisasikan, dan ada penyampaian kepada publik. Ini sudah kita lakukan sebagai sebuah pola dan ini akan berkelanjutan. Fokus kalau masalah figur sudah final, epicentrum pilpres itu adalah capres, dan kami sudah mulai kalau ini memang pertandingan gagasan dan integritasnya itu representasi dari capres dan gagasannya, kami ini sudah menyusun tim dengan tadi yang ditandaskan oleh Pak Capres, itulah yang menjadi platform perjuangan. Jadi teman-teman, ini bukan sebuah ide yang dicangkokkan gitu, enggak. Tapi ini benar-benar 3 persoalan besar dari Republik ini yang kalau kita mau berbicara perubahan yang cukup mendesak itu. Anies Baswedan diprediksi menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam menilai, dari sejumlah nama, AHY paling mendekati kriteria cawapres yang diinginkan Anies.
Besar kemungkinan Anies akan mengunci AHY untuk menjadi cawapresnya guna melaju ke Pilpres 2024, kata Umam kepada Kompas.com. Latar belakang AHY sebagai mantan perwira muda TNI dinilai memberi keuntungan tersendiri. Status tersebut bisa dikapitalisasi oleh Anies untuk menetralisir tudingan-tudingan narasi politik identitas yang selama ini lekat dengannya. Jika Anies menginginkan sosok cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama, AHY terbilang dekat dengan komunitas Nahdien, termasuk basis pemilih Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain itu, kata Umam, AHY juga relatif bersih dari catatan hukum yang mungkin dipolitisasi oleh pihak lawan. Komposisi Anies AHY dianggap mampu mengonsolidasikan basis pemilih muda hingga pemilih perempuan, dan yang terpenting, lebih kuat merepresentasikan karakter perubahan seperti yang selama ini hendak digambarkan Nasdem, Demokrat, dan PKS, ujar Umam. PDIP akui Ganjar Pranowo masih kalah telak dengan Anies Baswedan soal popularitas di DKI Jakarta. Hal itu bukan tanpa alasan, lantaran Anies Baswedan merupakan mantan gubernur DKI Jakarta. Kendati demikian, PDIP tak menyerah menaikkan popularitas Ganjar Pranowo di DKI Jakarta. Lantaran Ganjar Pranowo memiliki modal kuat dan banyak, hanya masalah waktu untuk mengenalkan Ganjar Pranowo ke warga ibu kota dengan kerja-kerja politik partai. Tingkat pengenalan pasti kalah terkenal dari Anies, saya harus akui itu, ujar Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono kepada wartawan. Karenanya, ujar Gembong, pihaknya langsung tancap gas memperkenalkan sosok Ganjar kepada warga Jakarta sejak Gubernur Jawa Tengah itu diputuskan PDIP sebagai capres untuk 2024. Herzaki Mahendra Putra menyebut Ketua Umum Harimurti Yudhoyono menjadi sosok dengan kriteria yang pas sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Herzaki menyebut AHY kemungkinan besar masuk dari 5 daftar kandidat cawapres yang dipersiapkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Kalau melihat kriteria yang disampaikan Mas Anies, Mas AHY itu masuk di semua kriteria, apalagi kalau kita cermati, di berbagai survei terakhir, Mas AHY 3 besar terus elektabilitasnya sebagai cawapres. Kalau capres 3 besarnya selalu ada Mas Anies, di cawapres selalu ada Mas AHY, kata Herzaki. Herzaki mengklaim bakal ada gerbong-gerbong lain yang merapat untuk mendukung Anies, apabila AHY diusung sebagai pendamping Anies dalam gelaran politik 2024. Ia menilai bukan hanya mesin politik Demokrat yang menurutnya teruji militan, solid, dan kompak, ataupun sosok SBY sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode di tahun 2004 sampai tahun 2014, melainkan banyak pendukung AHY dari berbagai segmen. Anak muda, pelaku UMKM, ibu-ibu rumah tangga, buruh, pekerja profesional, akademisi, aktivis, dan sebagainya, jelas Herzaki. Kendati demikian, Herzaki juga menegaskan partainya memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada Anies untuk menentukan sosok pendamping sebagai cawapres. Jadi kita tunggu saja keputusan Mas Anies seperti apa, tentu yang terbaik untuk bisa mendekatkan kita kepada kemenangan di pemilu 2024, ujarnya.